Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 42 rumah di Desa Burnai Mulia, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur terendam banjir. Bencana banjir tersebut dikarenakan luapan Sungai Burnai akibat hujan turun sejak Kamis. Meski begitu, warga tetap bertahan di rumahnya yang terendam banjir. Akibat luapan Sungai Burnai di Kecamatan Semendai Timur, Kabupaten Oku Timur, membuat 42 rumah di Desa Burnai Mulia terendam air. Untuk beraktivitas keluar rumah, sejumlah warga harus menggunakan perahu rakit. Luapan air Sungai Burnai itu sendiri diakibatkan hujan terus mengguyur Kecamatan Semendawai Timur dengan intensitas tinggi sejak Kamis kemarin. Kepala Desa Burnai Mulia, Agus Irawan mengatakan bahwa setiap musim hujan Sungai Burnai ini sering meluap sehingga merendam rumah di Desa Burnai Mulia. Dalam musibah ini sendiri tidak ada korban jiwa, namun banyak perlengkapan rumah tangga yang rusak, hanyut dan lainnya. Banjir itu ada 3 titik yang pastinya mungkin jumlah keseluruhan ada sekitar 42 rumah. Kerugiannya terutama rumah karena banyak yang terendam. Untuk jiwa tidak ada, yang pastinya rumah itu yang sangat banyak terendam. Setiap tahun itu hampir terjadi banjir, terutama di musim penghujan, karena memang terjadi curah tinggi hujannya, pasti itu akan terjadi banjir. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palfresh.com. Pemirsa, pasca terjadinya 11 korban jiwa tambang ilegal di Muara Enim, saat ini Kementerian ESDM akan membuat legalisasi tambang tersebut. Rencananya, tambang yang dikelola masyarakat akan melibatkan badan usaha milik desa dan perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan membuat konsep legalisasi tambang rakyat. Hal ini diungkap Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin saat meninjau lokasi tambang ilegal yang berada di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Kamis kemarin. Ridwan mengaku sedang menyiapkan konsep legalisasi tambang rakyat dengan melibatkan pemerintah desa melalui badan usaha atau BUMDes dan pihak perusahaan. Menurutnya, Dirjen Minerba sepenuhnya berusaha mencari jalan keluar yang berkelanjutan agar kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan lagi tanpa melanggar hukum. Namun pihaknya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sambil berupaya memperbaiki tata kelola tambang rakyat. Sementara PLT Bupati Muara Enim, Haji Juarsa mengharapkan pihak Dirjen Minerba segera menyelesaikan masalah pertambangan ilegal yang kerap memakan korban. Juarsa ingin bersama-sama mencari solusi supaya rakyat atau pekerja tambang bisa bekerja tanpa melanggar aturan. Dirjen datang ke Muara Enim ini akan segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terhadap tambang rakyat yang terakhir yang memakan korban ini. Sama-sama mencari solusi supaya rakyat juga yang bekerja bisa makan, ya, dan tapi tidak melanggar aturan. Reporter dan juru kamera Fuadi, Palfresh.com. Para pelaku UMKM kembali mengatur strategi penjualan selama pandemi COVID-19. Salah satu strategi yang dilakukan berupa gerakan UMKM Support UMKM. Para pelaku UMKM di Sumsel menginisiasi gerakan UMKM Support UMKM. Gerakan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi selama pandemi COVID-19. Owner Bedulur Galeri dan Hati Racindo, Yonada Andestaru mengaku mewabahnya COVID-19 membuat usahanya terpuruk. Maklum saja, usaha yang digelutinya berupa passion sehingga sangat berdampak selama COVID-19. Dia menjelaskan gerakan UMKM Support UMKM sebagai upaya agar roda ekonomi di kalangan UMKM tetap bergerak. Dalam gerakan ini, para pelaku UMKM membeli produk teman UMKM lainnya. UMKM ini bisa bekerja sama sesama UMKM dengan saling membantu membeli produk sendiri. Produk teman dibeli oleh teman, artinya saling membeli produk teman. Menurut Yohan, gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku UMKM di Sumsel saja, namun skala nasional agar roda bisnis dapat terus berputar dan UMKM tidak terpuruk. Produksi barang itu kami lakukan dengan sistem make by order. Kita melakukan penjualan dengan order-order yang sudah kami terima. Itu tujuannya adalah untuk meminimalisasi kerugian dampak
kurangnya distribusi yang dilakukan dalam setiap produksi barang. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Ahadi Parit, Palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Turnamen Mobile Legends bertajuk Battle of Heroes gelaran Sumex EO mulai berlangsung di Geraha Pena Sumatera Express Sabtu 7 November 2020. Event yang berlangsung 2 hari ini diikuti 24 tim, di mana setiap tim beranggotakan 5 orang. Pemirsa, hari ini Sumex EO menggelar turnamen Mobile Legends bertajuk Battle of Heroes di Geraha Sumatera Express pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Ada 24 tim yang ikut bertanding dan semuanya berasal dari kota Palembang. Aksi adu tangkas dalam turnamen Mobile Legends bertajuk Battle of Heroes mulai nampak sejak lomba dimulai. Setiap tim yang terdiri dari para pemain ML terbaik di Palembang saling adu ketangkasan dengan jagoannya masing-masing. Turnamen Mobile Legends bertajuk Battle of Heroes ini digelar Sumex EO mulai hari ini hingga besok di Geraha Pena Sumatera Express. Event yang berlangsung 2 hari ini diikuti 24 tim, di setiap tim beranggotakan 5 orang. Ketua Panitia Pelaksana Hari Budianto dari Sumex EO mengatakan event ini bertujuan untuk mewadahi potensi-potensi lokal pemain ekspor, khususnya pecinta game online Mobile Legends di Palembang dan Sumatera Selatan, utamanya para pemain amatir. Mewadahi potensi-potensi lokal atlet-atlet e-sport di Palembang dan Sumatera Selatan. Kita sendiri tapi belum bermain di tingkat pro, karena pro untuk yang profesional sudah ada tempat tersendiri. Kami lebih mengedepankan dari personal atlet sport amatir. Kita berharap nanti dalam beberapa bulan ke depan secara periodik, kalau bisa 3 bulan sekali, kita akan adakan event yang sama. Sementara Hidayat Asmin dari komunitas Harvard Mobile Legends Palembang mengatakan peminat game online ini di Sumsel, khususnya di kota Palembang, sangat banyak, terutama para anak muda. Sejak berdiri pada 2017, komunitas yang kini memiliki 210 anggota telah menghasilkan 3 tim yang bertanding di level nasional. Kalau komunitas Mobile Legends Palembang ini anggotanya udah hampir, kalau di grup WhatsApp-nya aja udah 200-an mas, kurang lebih 210 kalau nggak salah. Udah bertanding dari tingkat nasional juga udah. Kemarin kan beberapa turnamen kan itu turnamen besar ya mas. Jadi dia tuh kayak turnamen itu setiap yang menang itu mewakili kota Palembang juga, mewakili komunitas juga. Demikian laporan kami dari Geraha Pena Sumatera Express, tempat berlangsungnya event Mobile Legends bertajuk Battle of Heroes. Saya Citra Utama melaporkan untuk Palfresh.com. Demikian berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Adel Sanasution, sampai jumpa.